Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Faris. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian pada PT Perisai Listrik Nasional. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Corporate Social Responsibility muncul akibat adanya modernisasi masyarakat yang sudah memahami bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dapat membawa dampak negatif pada lingkungannya. Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada nilai perusahaan. Corporate Social Responsibility atau CSR atau yang sering disebut tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi isu penting yang ramai diperdebatkan serta mendapat perhatian luas dari banyak kalangan. Adanya Corporate Social Responsibility didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 74 Tahun 2007, di mana perusahaan melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta kesadaran dari setiap perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya, serta dimuat dalam laporan keuangan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. 1. Apakah corporate social responsibility berpengaruh pada nilai perusahaan? Kedua, apakah kinerja keuangan perusahaan berpengaruh pada nilai perusahaan? Ketiga, apakah corporate social responsibility dan kinerja keuangan perusahaan berpengaruh pada nilai perusahaan? Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Pengaruh corporate social responsibility dan kinerja keuangan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Kedua, pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Ketiga, pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Manfaat penelitian. Secara umum, hasil yang akan diharapkan dalam penelitian ini yaitu agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait pengaruh corporate social responsibility dan kinerja keuangan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Secara rinci, dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Dalam bidang akademik, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai corporate social responsibility dengan segala komponen yang mempengaruhinya. Kedua, bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya pertanggungjawaban sosial perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam perusahaan kebijakan-kebijakan baru pada perusahaan. Ketiga, bagi peneliti lainnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai dasar dan kerangka kerja bagi para peneliti selanjutnya. Bab 2. Landasan teori. Corporate Social Responsibility atau CSR. Menurut pengertian Corporate Social Responsibility, menurut Soeharto, Corporate Social Responsibility merupakan operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Menurut The World Business Council for Sustainable Development, dalam mendefinisikan corporate social responsibility sebagai suatu komitmen bisnis untuk
berkontribusi dalam membangun ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, komunitas setempat atau lokal, dan masyarakat sebagai keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Prinsip-prinsip CSR atau Corporate Social Responsibility menurut John Elkington yang dikutip dalam Hasibuan dan Sediono menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility dibagi menjadi 3 komponen prinsip dasar yang dikenal sebagai istilah triple bottom lines, yaitu sebagai berikut. 1. Profit atau keuntungan merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha termasuk perusahaan. Kedua, people atau manusia. Perusahaan harus bertanggung jawab untuk memajukan dan mensejahterakan sosial serta seluruh stakeholder-nya. Ketiga, plan atau lingkungan. Perusahaan harus menjaga keadaan lingkungan khususnya di sekitar lingkungan perusahaan karena sudah kewajiban perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan. Pengertian kinerja keuangan. Menurut Ilham Fahmi, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Pengertian nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan harga saham. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya. Karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. Hipotesis penelitian. Berdasarkan uraian di atas, penelitian dapat mengajukan hipotesis sebagai berikut. Terdapat pengaruh corporate social responsibility dan kinerja keuangan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Kedua, terdapat pengaruh yang signifikan dari corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan dari kinerja keuangan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Bab 3. Metodologi penelitian. Objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengaruh corporate social responsibility dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada PT Perisai Listrik Nasional. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Periode observasi yang dipilih adalah tahun 2023 sampai dengan 2024. Sehingga penelitian ini menggunakan data time series untuk rentang waktu tahunan. Teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Perisai Listrik Nasional periode 2023-2024. Teknik sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian terbagi menjadi dua, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent yaitu nilai perusahaan. Variabel independent yaitu penerapan corporate social responsibility, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Uji kualitas dan instrumen data terbagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Di dalam uji asumsi klasik terbagi menjadi dua, yaitu uji normalitas dan uji multikolinearitas. Uji hipotesis dan analisis data.
Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis menggunakan alat analisis diantaranya menggunakan uji koefisien, determinan, atau adjusted R2. Uji koefisien determinan yaitu untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Dan uji statistik F. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel serikat. Terima kasih. Demikian presentasi seminar proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.